Apa kabar? Berjumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat selalu. Kali ini mengulas sedikit tentang ciri datangnya keselamatan daripada menitisnya Prabu Siliwangi. Jadi ada dipercaya Prabu Siliwangi ini menitis. Nah, menitis. Bisa menitis ke seseorang gitu ya. Adapun arti menitis ini kalau secara literalik ya netes, tetesan gitu. Kalau secara literalik ya air netes. Nah gitu. Hanya digunakan dalam istilah ini, menitis itu adalah semacam masuknya atau bersatunya suatu sifat ke dalam suatu zat. Nah gitu, atau apa ya namanya, merasuk. Nah merasuk gitu ya, merasuk. Nah terkadang mungkin bisa ruh diistilahkan merasuk itu, terkadang hanya sifatnya. Nah gitu kan. Terkadang ada dipercaya ruh yang merasuk itu, walaupun ada yang tidak mempercayainya ruh bisa merasuk ya, tapi ada kala sifat yang merasuk. Kalau sifat ini banyak yang mempercayai karena sifat itu kadang menular ya, kadang menular. Bahasa halusnya itu apa ya, bahasa yang lebih positifnya tuh selain menular apa ya, apa ya begitulah, menular. Nah itu nama nitisnya Prabu Siliwangi ke seseorang itu pastilah orang tersebut akan menjadi seorang juru selamat. Nah, karena Prabu Siliwangi ini ya salah satu raja yang dibanggakan, dan memang di saat itu, di zamannya rakyat terasa makmur, sentosa gitu ya. Dan Prabu Siliwangi ini dalam Uga Wangsit Siliwangi ya, itu tidak ingin melihat rakyatnya, pengikutnya dalam keadaan kekurangan. Jadi pasti kalau misalkan Prabu Siliwangi menitis ke seseorang, pasti seseorang tersebut nulung kanu butuh, nalang kanu susah, menolong orang yang butuh, menolong orang yang sedang kesusahan. Nah begitu. Jadi saat datang orang tersebut, misalkan dia mengaku titisan Prabu Siliwangi, pasti dia pandai menolong, pasti dia cerdas untuk menolong, pasti dia punya semangat untuk menolong, pasti dia punya ruh untuk menolong. Ruh itu semangat ya. Nah ini bahasa sastra untuk menitis ini memang sangat dalam ya, sangat dalam ya. Menitis itu bahkan sulit untuk diterangkan secara kata yang pas ya, secara makna yang pas gitu. Intinya menitis itu ya, kalau untuk saya di sini ya apa tuh namanya, mengambil sifat lah. Jadi masuknya suatu sifat atau ada kesamaan sifat. Nah gitu ya, Prabu Siliwangi dengan seseorang tersebut gitu ya. Ya mungkin ada yang mempercayainya memang merasuk. Nah, mungkin dengan merasuknya suatu cahaya dari ruh ya, bisa mungkin ya, dari cahaya ruh itu merasuk, bisa menetes ya, menetes ke seseorang sehingga orang tersebut karena adanya cahaya tersebut jadi sikapnya seperti Prabu Siliwangi, kebijaksanaannya, keberaniannya, keadilannya, kepeduliannya, sosialnya, kecerdasannya mungkin ya, peduli terhadap sesamanya, peduli terhadap lingkungan alam dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan dia
berlawanan dengan hal tersebut, sikap-sikap kebijaksanaan dengan sikap-sikap yang jauh mungkin yang diceritakan tentang Prabu Siliwangi, ya dia mungkin hanya mengaku-ngaku menitis saja, ketitisan ya gitu. Tapi itu terserah saja ya. Tapi menurut pandangan saya, ini pandangan saya begitu. Jadi harus ada keselarasan antara yang menitis dan titisan tersebut. Yang menitis dan titisan tersebut harus ada harmonisasi, harus ada keselarasan gitu. Kalau tidak ada keselarasan, ya gimana bisa disebut menitis mungkin ya. Nah begitu. Nah itu, ini hanya sekedar pandangan, jadi bisa berbeda. Anda bisa berbeda dengan saya bisa berbeda dengan Anda. Dan saya tidak menganggap apa yang saya kemukakan adalah benar gitu ya. Hanya asumsi ya gitu ya. Wah, saya ketitisan nih Prabu Siliwangi. Ya, berarti sifat-sifatnya ya intinya dari kesemua sifat-sifat tadi ya penyelamat lah, juru selamat lah gitu ya. Nalang kanu butuh, nulung kanu susah kan gitu ya. Saling silih asah, silih asuh, silih asih ya. Saling apa tuh namanya, saling berbagi keilmuan, tidak iri dengki ya, saling mengasihi kan gitu. Nah itu kan makanya Siliwangi, nah, Siliwangi saling memberi wewangian, maksudnya bukan memberi wewangian secara lahiriah minyak wangi, ya boleh itu ngasih minyak wangi nggak apa-apa gitu, hanya maksudnya di sini secara makna tersiratnya itu adalah tidak melihat keburukan gitu ya, jadi yang dilihatnya kebaikannya. Ya memang karena kita tuh kalau ke manusia memang kadang selalu melihat tuh kelemahannya, kejelekannya gitu ya, padahal seharusnya imbang ya, kebaikannya kita lihat ya gitu ya. Jadi Siliwangi saling memberi wewangian itu tidak apa, orang lain sukses kita ikut senang, nah gitu. Tidak saling ngomongin yang jelek gitu ya, nah, tidak saling membicarakan kejelekan, nah itu hebat ya. Kecuali buat antisipasi, misalkan ada dua orang yang mau bisnis nih, kita tahu dia suka culas, bisnisnya suka culas, kita kasih tahu ya hati-hati gitu. Nah itu kan buat keselamatannya, hati-hati saja, tapi tidak lebih dari itu. Mungkin kalau begitu mungkin bisa ya untuk antisipasi ya. Itu pun kalau kita ditanya, nah, kalau kita ditanya itu gimana nih, saya diajak bisnis nih sama si dia nih, diajak bisnis, nah dia itu orangnya begini, nah, asal jangan berlebihan saja gitu ya, hati-hati saja gitu, gitu. Waspada kan perlu, antisipasi itu perlu ya. Begitu ya, sehat selalu, semoga tetap semangat ya.